Ustaz, apa ini? Tajwid itu digunakan di Al-Quran saja atau di hadis juga? Yang kedua, Pak Ustaz, apa hukumnya investasi saham dan bekerja di bank konvensional? Tentu tajwid itu digunakan kalau secara hukum itu digunakan di Al-Quran saja. Digunakan di Al-Quran saja. Secara hukum ya, hukum bacaan. Sebab kalau di dalam hadis maka tidak diperlukan atau bahasa Arab umumnya, termasuk komunikasi, gitu kan? Jadi kalau kita sedang komunikasi nggak ada guna, nggak ada bila guna, nggak ada ikhfa, memang sudah begitu umumnya ya. Jadi lebih banyak digunakan di dalam Al-Quran. Kalau hukum investasi saham tergantung. Kalau investasi saham semua terbuka insya Allah. Dalam Islam halal jual beli. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah halalkan transaksi jual beli, Allah haramkan riba. Transaksi boleh saja membeli saham sebuah perusahaan, ya sebuah tempat usaha itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah semua. Ya. Ya, setahu saya Allah alam boleh, tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, perusahaannya itu perusahaan yang jelas sistemnya, tidak ada sistem haram di situ secara agama. Perusahaannya jelas. Kalau masalah perusahaan itu non muslim itu masih boleh-boleh saja, nggak ada masalah, tergantung. Kalau dia menggunakan sistem yang tidak melanggar syariat, maka tidak ada masalah. Yang kedua, produk yang dijual juga tidak melanggar syariat. Produknya harus produk-produk yang halal. Apapun yang dijual sama dia harus sesuai dengan sistem Islam dan juga produknya produk yang halal. Maka itu insya Allah tidak ada masalah beli saham seperti itu. Kalau hukum kerja di bank konvensional ini sudah sering ditanya. Kira-kira menurut antum ini, menurut anda yang hadir sini atau teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, anda maunya saya jawab apa? Kira-kira saya jawab boleh, itu berarti saya mempertaruhkan leher saya ini di hari kiamat di mahkamah Allah, masuk neraka nanti. Nggak boleh, riba haram, gitu kan? Jadi kadang-kadang subhanallah, ini mudah-mudahan penanya niatnya untuk mengetahui hukum ya, tapi ada kadang-kadang teman-teman karena sudah tahu dirinya salah, sengaja bertanya, dibolak-balikan pertanyaan supaya ada jawaban iya. Nggak mungkin Ustadz menjawab iya itu. Haram haram, halal halal, karena kami tahu itu pertanggungjawabannya berat hari kiamat, gitu kan. Jadi teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, anda sudah tahu ada fatwa MUI tentang masalah haramnya bunga bank, haramnya kerja di bank konvensional. Begitu pula dengan umumnya pendapat ulama dunia, tidak ada satupun yang mengatakan boleh sebenarnya. Lalu bagaimana Ustadz kalau saya sudah terlanjur? Ya taubat, tinggalkan, gitu kan. Itu solusinya. Saya nggak tahu memberikan makan keluarga saya, subhanallah, bagaimana bisa? Kita berapa 9 bulan di rahim ibu nggak pernah pikir makan dari mana. Waktu masih anak-anak nggak pernah tahu, nggak pernah mau tahu orang tua kita dapat dari mana uang untuk berikan kita permen, makanan, baju. Sekarang sudah sarjana ketakutan mau makan dari mana? Nggak mungkin itu, ya kan? Syaitan tidak mau kita lepas dari sebuah belenggu yang sudah dia lakukan. Orang yang berbuat kemaksiatan, terbiasa zina, terbiasa riba, terbiasa mencuri, terbiasa bohong, terbiasa dengan sebuah kegiatan, maka syaitan akan buat jaring-jaringnya supaya tidak lepas dari situ. Ranjo-ranjonya banyak, beratlah, pertimbanganlah, beginilah, beragam macam. Bagaimana ulama mengatakan syaitan itu masuk ke dalam diri manusia, bisa dia menggoda orang untuk melakukan sebuah perbuatan buruk, atau bisa dia membuat orang lain bimbang dalam mengerjakan perbuatan kebaikan. Di antara perbuatan kebaikan itu, kalau seseorang mau meninggalkan yang haram, mau taubat di jalan Allah Subhanahu wa taala, diterima enggak ya taubat saya? Saya mau beri makan dari mana ya anak istri saya? Saya kalau berzina kemudian saya taubat, siapa yang mau nikahi saya ya? Dan beragam macam was-was yang akhirnya tetap membuat orang tersebut dalam belenggu dosanya. Keliru. Dalam Islam kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha, taubat menutup segala kesalahan yang telah berlalu. Tidak ada masalah dalam Islam, taubat saja. Umar bin Khattab pernah kita bahas, pemabuk keras sebelum masuk Islam. Taubat menjadi seorang khalifah Rashid, yang terkenal khalifah Rashid, dan kemudian khalifah yang kedua dijamin masuk surga, dan banyak sekali fadilah. Karena Islam tidak melihat masa lalunya seseorang, yang dilihat adalah sekarang dan ke depan, kan seperti itu. Jadi saya mengajak anda dan seluruh muslimin, dan saya doakan dari hati saya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan anda untuk meninggalkan, karena ini berbahaya sekali. Dirham, 1 dirham riba, kata Nabi SAW, lebih berat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Berat itu, bukan hal yang ringan. Makanya syaitan membelenggu kita di situ. Keluar saudaraku.
Kalau hanya karena masalah dasi, hanya karena masalah kemeja, hanya karena masalah nama baik, hanya karena masalah sudah terlanjur dapat jabatan dan itu semua Anda mau pertahankan silakan, tapi konsekuensinya adalah ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena haram. Allah memberikan saudaraku semut di lubangnya makanan, lalu Allah tidak memberikan Anda makanan? Enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh jutaan makhluk tiap hari makan. Ikan makan, semut makan, semua makan. Saya sudah sering berikan contoh masalah itu kan. Seorang ulama salaf pernah melihat burung bango di atas batang pohon, di atas sebuah danau. Ya, kemudian dia capek kerja di kebunnya, lalu kemudian dia keluar dari kebunnya, duduk di sebelah danau tersebut, lalu dia bilang, semoga Allah memberkahi hasil kerja saya hari ini. Artinya mudah-mudahan hasilnya maksimal nih. Allah SWT ingin memberikan pelajaran kepada dia. Bagaimana memang Allah tidak akan mungkin pungkiri janjinya. Lewatlah sebuah batang pohon lagi ngapung di atas sungai tersebut, di atasnya ada burung bango, matanya buta, kakinya patah, dan ada di atas batang pohon tersebut. Kira-kira kata orang ini waktu dia lihat, saya ingin tahu bagaimana Allah berikan makan nih bango ini. Matanya buta, kakinya patah, di atas batang pohon yang lagi jalan. Jelas-jelas secara akal manusia sulit, dia kalau turun dia nggak tahu, mungkin bisa tenggelam karena bango, walaupun ya bisa berenang atau di pinggir-pinggir danau, dia tidak bisa sampai ke dalam, umumnya begitu. Maka yang terjadi adalah dia tunggu, tidak lama kemudian ada seekor burung elang dari kejauhan menangkap ikan, kemudian dia naik ke atas, begitu subhanallah melewati burung bangau ini, lepas jepitan ikan tersebut dan jatuh di depan burung bangau. Kemudian burung elang itu pergi dan tidak mengambilnya lagi, lalu burung bangau cium bau ikan, tinggal turunin kepalanya makan. Bangau yang buta patah kakinya dimakankan oleh Allah. Bagaimana dengan Anda? Nah, ini subhanallah banyak sekali. Coba lihat fenomena alam, banyak makhluknya Allah SWT, keajaiban bagaimana Allah berikan makanan, semut, burung, hewan-hewan, banyak sekali. Apalagi manusia. Jauhi yang Allah haramkan, maka Anda akan tenang dengan izin Allah. Apa hukum foto atau lukisan dan patung? Ini sudah saya jelaskan ya. Bagaimana kalau niat kita memajang lukisan atau patung tersebut hanya untuk hiasan semata, bukan untuk disembah atau memuliakan lukisan atau patung tersebut. Jadi patung jelas diharamkan dalam agama, tidak mungkin boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, diantaranya rumah yang tidak dimasukin oleh syaitan adalah rumah yang ada anjingnya dan rumah yang ada patung atau gambar hidupnya, gitu kan? Itu dalam hadis sahih. Nabi SAW sudah larang masalah itu. Kalau tidak dimasukin malaikat berarti akan dimasuki oleh syaitan. Dan sudah saya tuntun, teman juga yang bertanya ini bisa kembali kepada buku terbitan Gema Insani Press kalau nggak salah, yang pernah saya bawain dulu, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Coba baca lebih dari 30 macam rumah, di antaranya adalah rumah yang ada patungnya. Kalau Anda bilang ini kan cuma hiasan, baik, kenapa harus berhias dengan sesuatu yang Allah haramkan? Ya, dengan Anda perlu tahu dalam hadis Bukhari dijelaskan awal mula kesesatan manusia, pertama kali mereka nyembah berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam meninggal. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam meninggal, kata Nabi SAW, datang kepada mereka syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal nih. Jadi generasi Nabi Nuh sudah meninggal, generasi sahabatnya juga sudah meninggal. Sekarang generasi tabiinnya. Kalau kita didatangi oleh syaitan dan berkata, kalau kalian mau mengenang orang-orang soleh seperti Nuh dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan kalian juga bisa lebih rajin beribadah, buat patungnya, jangan disembah, nggak boleh sembah, itu syirik. Cuma letakkan saja di tempat ibadah-ibadah kalian, jadi setiap kali kalian lihat, kalian teringat mereka, kalian ibadah lagi. Taruh di pasar-pasar, supaya kalau orang di pasar tidak berani buat maksiat karena tahu ini ada patungnya orang soleh. Niatnya baik awalnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, setelah generasi itu mati, syaitan datang lagi ke generasi yang masih mudahnya didatangin. Dulu ayah-ayah kalian tidak buat patung-patung ini kecuali untuk jadikan perantara dengan Allah. Karena mereka orang soleh, diijabah doanya. Bilang ke dia, patung itu baru ke Allah. Dilakukanlah oleh orang-orang tersebut, akhirnya sampai patung ini disembah. Awalnya begitu. Enggak kok, saya datang ke diskotik cuma mau tahu. Saya masuk ke tempat perzinahan cuma mau lihat ini bahaya. Kalau tiba-tiba kita meninggal, mati, lagian ngapain coba-coba lihat gitu. Nggak ada gunanya coba-coba dalam maksiat. Ya, ibadah memang benar. Ya, jadi saya sarankan Allahu a'lam untuk dijauhi gitu. Ya. Saya pernah subhanallah lihat, atau sering saya lihat ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Setiap kali saya subhanallah justru ke daerah-daerah yang orang-orang kaya,
Setiap saya lewat di daerah-daerah yang luar biasa di Jakarta ini, saya diundang pengajian, hampir semua rumah mewah di depannya ada 2 patung pegang pentungan tuh. Untuk apa? Saya tanya, untuk apa kira-kira? Oh, untuk ngusir pencuri. Pencurinya bisa kencing di patung itu. Memang dia bisa gerakin pentungannya. Subhanallah gitu. Saya nggak tahu kenapa ya orang-orang ini bisa dikelabui oleh setan sampai sebegitu jauhnya gitu. Mungkin orang dikelabui setan dengan hal-hal tertentu, tapi kalau sampai pada hal-hal yang sangat kecil, patung disembah itu luar biasa gitu. Batu dijadikan jimat, ditaruh, ini bisa berikan kamu ini, berikan itu, dipercaya ditaruh. Gigi buaya lah, apalah, macam-macam yang tidak masuk di akal. Gak ada guna-gunanya. Orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla langsung minta kepada Allah. Allah pencipta langit dan bumi, mampu mengerjakan apapun. Apakah orang Islam yang tidak mengerjakan sholat termasuk orang munafik? Enggak disebutkan masalah dia kalau tidak sholat berarti munafik, tapi ciri orang munafik memang ada tadi yang belum tersebutkan. Jazakallah yang bertanya ini, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau sholat mereka bermalas-malasan, malas sekali. Dan dalam hadis sahih Bukhari dikatakan asyaddus sholati al-munafikin al-isya' wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh. Karena mereka waktunya tidur, malas bangun, gitu kan? Jadi ini cirinya memang mereka, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan sangat sedikit sekali. Itu pun kalau mereka lakukan salat dan zikir karena riya, karena ingin dipuji oleh orang. Tapi di sini kalau apakah semua orang Islam tidak salat munafik, ini tidak bisa kita patok seperti itu. Karena bisa saja mungkin dia belum paham hukum. Mungkin Allah alam, ada orang yang mungkin dari ayahnya, ibunya sendiri di kampung atau di kota dia tinggal nggak pernah sholat, biasa sholat kapan dia mau. Anaknya pun tumbuh besar dalam kondisi tersebut, dia nggak tahu kalau itu wajib. Nah, orang tuanya sendiri tidak sholat, itu bukan mustahil. Jadi ada sebuah kaidah penting kata ulama dalam melalui kehidupan ini, jangan patok orang lain seperti diri kamu. Itu kaidahnya. Kan gitu. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang ulama keluarkan, diantaranya jangan patok orang lain. Ini dalam masalah akhlak ya. Dalam tazkiyatun nufus, mensucikan diri, jangan patok orang lain seperti dirimu. Begini, kalau seandainya kita sudah sholat malam, kita sudah ibadah, alhamdulillah sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bagus, tutup aurat, jalanin perintah agama, jangan patok semua orang seperti kita. Belum tentu. Memang enggak bisa. Maksudnya adalah bisa ada orang lebih baik daripada kita dari itu. Mungkin kalau kita sholat malam hanya setengah jam sebelum subuh, ada orang dari jam 2 malam bangun, ada. Kalau kita cuma hafal beberapa surah Al-Quran, ada orang hafal 30 juz Al-Quran. Kalau kita hafal 30 juz, ada orang yang mengulangi Al-Quran sampai berulang kali. Sampai disebutkan ciri khasnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang akan kita bahas hari Sabtu nanti. Beliau ciri khasnya yang luar biasa itu. Beliau menutup witir yang 1 rakaat itu. 1 rakaat, saya nggak tahu nih bagaimana sholat malamnya beliau ya, karena belum temukan riwayatnya. Tapi disebutkan dalam riwayat beliau kalau sholat witir itu baca 30 juz. Di rakaat terakhirnya, jadi kita biasa baca qul huwallahu ahad, itu pun masya Allah cepatnya luar biasa gitu kan. Ini 30 juz di salat witir yang 1 rakaat. Itu bagaimana Allahu a'lam, itu berkah Allah kasih gitu. Tapi tiap malam 30 juz khatam. Tiap malam. Bagaimana itu? Kita mau bandingkan ibadah kita dengan mereka-mereka ini bagaimana gitu. Luar biasa jauhnya antara langit dan bumi. Jadi jangan patok diri kita seperti orang lain, seperti kita, belum tentu. Ada juga memang orang yang tidak seperti kita. Mungkin kita masih lebih baik dari dia, tapi belum tentu kita lebih baik dari dia. Ya kan gitu. Mungkin memang dia subhanallah kurang di sholat malam, tapi dia lebih baik di sedekah mungkin. Mungkin dia sholat malamnya kapan dia bisa, tapi kalau sedekah masya Allah 100 ribu, 1 juta, 100 juta mungkin. Sementara anda masih 1000 terus gitu kan. Beda, nggak boleh dipatok orang lain itu sesuai dengan kita, sama dengan orang bermaksiat. Orang maksiat juga begitu kata ulama, sama kaidahnya. Ada orang dia patok, semua orang sama seperti dia, padahal tidak. Mungkin ada orang lebih buruk daripada dia, atau ada orang yang tidak, nggak seperti dia, mungkin sudah taubat. Teman-temannya dulu ada yang sudah taubat, lalu dia bilang, kau juga dulu begini. Ya jangan lihat dulunya orang, sekarang sudah lain. Itu kan dalam Islam seperti itu. Jadi jangan jadikan patokan itu. Kalau saya tahu Allah alam tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan kalau orang tidak sholat berarti dia munafik. Karena memang bisa saja dia belum tahu hukum atau memang masih bermalas-malasan. Tapi ciri memang orang munafik kalau bangun sholat mereka malas dan penuh dengan riya. Saya punya seorang kakak perempuan, dia bilang ingin minta cerai pada suaminya dikarenakan
Apa ini? Suaminya seorang pemakai obat terlarang. Semoga Allah kasih hidayah. Dan saat ini suami beliau sedang ditahan di lembaga permasyarakatan dikarenakan melakukan tindak penipuan. Kemungkinan suaminya akan keluar bulan 10 tahun ini. Salahkah Ustaz kalau istrinya minta cerai? Hal apa saja dalam Islam di mana istri boleh minta cerai? Tidak salah. Jadi kalau suami sudah sampai melakukan dosa besar, maka boleh istri mengajukan cerai. Itu salah satu penyebab. Jadi ada beberapa penyebab. Yang pertama karena adanya pelanggaran. Yang pertama itu adalah kekufuran, murtad dari agama, kufuran. Maka itu perbuatan syirik. Itu semuanya sudah boleh dia minta cerai. Yang kedua, semua dosa besar yang dilakukan dan dia tidak mau taubat, berzinah lah, gitu kan. Istidlalnya jelas hadis Bukhari yang pernah saya jelaskan, di mana seorang laki-laki pernah mengatakan, ya Rasulullah, sesuai istri saya tidak menolak jamaah laki-laki lain. Lalu kata Nabi SAW, ceraikan. Dia bilang, tapi ya Rasulullah, saya mencintainya. Kata Nabi, tahan dan pendakwai kalau begitu. Tapi di sini opsi pertama adalah ceraikan. Artinya di sini kalau memang dia buat maksiat itu sebesar, ya sudah, gitu kan. Kalau dia tidak mau taubat, ya kalau kita ajak taubat dia masih mau, ya itu tetap opsi pilihan. Tapi wanita boleh di sini mengajukan karena masalah ini, gitu kan. Yang ketiga, dia boleh mengajukan cerai kalau si laki-laki ya sudah hilang informasi. Itu yang paling kuat pendapat ulama kurang lebih 2 tahun. Kalau misal lagi berlayar ya, pergi bekerja, lama memang nggak ada berita, nggak tahu ini hidup mati, nggak jelas. Kalau sampai 2 tahun dia tidak ada informasi, maka perempuan sudah punya hak secara hukum Islam untuk mengajukan cerai. Yang selanjutnya, yang keempat adalah tidak mendapatkan haknya. Tidak mendapatkan hak, memang dia tidak dapat. Ada hak-hak wanita, perlindungan, pendidikan, nafkah, ya kan, kebutuhan biologis, itu semua adalah hak. Maka dia boleh ajukan. Yang terakhir adalah ulama menambahkan dengan kalau dia sudah tidak bisa lagi bertahan dikarenakan tidak ada lagi rasa suka yang bisa dipupuk, gitu. Seperti pernah ada terjadi seorang sahabiat yang menikah dengan seorang sahabat, kemudian makin hari dia makin benci dengan suaminya. Tidak ada indikasi sihir, tidak ada indikasi apa. Karena dengan masuk Islam, kemudian banyak sahabat-sahabat yang baik-baik, gitu kan. Kemudian juga banyak laki-laki yang melebihi kelebihan fisik yang banyak, maka dia pun merasa terganggu. Maka dia sempat mengatakan, ya Rasulullah, saya selalu merasa kalau melihat suami saya malah benci, saya merasa kadang-kadang tidak bisa melayani dia. Bagaimana nih ya Rasulullah? Apakah boleh saya ajukan cerai? Kata Nabi SAW, kau bisa nggak kembalikan maharnya, apa yang dia sudah kasih sama kamu? Dia bilang, saya kasih ya Rasulullah, saya kembalikan. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu, gitu kan? Baiklah kalau begitu. Tentu di sini bukan kita buka pintu perceraian, tapi kalau seorang wanita, kata para ulama, bertahan, maka itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Jika seorang suami menikah lagi secara Islami atau dalam kurung menikah siri, tapi menyembunyikan dari istrinya, berbohong pada istrinya, apakah termasuk munafik? Nah, kenapa harus bohong? Apa yang ditakutin dari seorang istri? Coba saya tanya, bapak di sini, kenapa takut sama istrinya? Hah? Istrinya memang bisa hukum, marah, hanya marah, kenapa? Apa hubungannya dengan marah gitu? Dan gitu. Kalau kita didik dari awal asas rumah tangga, kalau bapak-bapak ini memang niat poligami, dari awal bangun pondasi poligami. Kalau mau punya 2 tingkat rumah, pondasinya harus 2 tingkat. Ini enggak, pondasinya kayu, bangunnya 2 lantai, nggak bisa, rubuh, gitu kan. Dari awal, maka dipupuk, ya kan? Dipasang pondasi yang bagus. Pondasi yang bagus adalah agama. Poligami yang sehat dalam Islam, merangkul istri bersama-sama untuk menjalankan poligami itu. Jadi berikan penjelasan agama, sama-sama merangkul. Memang di situ tidak ada tujuan poligami lagi syahwat, karena kebanyakan perempuan takut menerima poligami karena bayangannya dia adalah syahwat laki-laki ini. Kalau kita bisa memberikan keyakinan kepada dia memang ini bukan pengejaran syahwat, gitu kan. Ini memang penjelasan masalah penerapan agama, dan itu dia nilai dari perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan dia, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan nilai.
oh ini orang tiap malam bangun sholat tahajud, memang dia Masya Allah zikir pagi sorenya, dia selalu rajin ibadah ini, ibadah itu. Emang suaminya dilihat ahli akhirat gitu kan, dia pun terikut dengan arus itu. Kalau enggak maka jadi masalah buat dia, jadi masalah. Jadi penolakan itu sebenarnya terjadi karena ketidaksiapan, pondasinya kurang kuat. Kalau kuat insya Allah. Ya, saya punya banyak sekali teman-teman yang Masya Allah yang menjadi praktisi dalam masalahnya, tidak ada masalah buat mereka. Gak ada masalah sama sekali, mereka bisa jalanin. Kalau nanti setelah poligami ada kecemburuan itu biasa, itu bumbu kehidupan, biasa itu. Semangat saya dalam beribadah terkadang naik, terkadang turun. Apakah ini juga indikasi kemunafikan? Enggak, insya Allah tidak. Karena memang iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalam kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, pasti dalam kehidupan itu ada kelemahan iman, gitu kan? Akan terjadi itu. Kadang-kadang kita merasa drop, gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang dalam keadaan drop imannya itu, dia tetap mempertahankan dalam kesolehan, maka dia beruntung, gitu kan? Dan siapa yang menghilangkan dirinya pada kesesatan, maka dia telah rugi karena dia akan kehilangan sama sekali keimanan tersebut. Permasalahannya iman ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pupuk dia sampai misalnya pada level 10, kemudian satu waktu kita drop ke 8 gitu kan. Nah untuk kembali, biasanya setan terus turunnya kita sampai level ke-5, sampai ke tangga, sampai ke-2 kalau perlu gitu kan. Nah kadang-kadang kalau terlalu jauh jaraknya dengan awal, untuk kembali ke level 10 itu butuh sesuatu pemicu yang mengalahkan pemicu awal waktu kita sampai ke poin 10 tuh. Misal dulu tuh kita pas menghadapi ada orang kerabat yang mati dan matinya tidak baik misalnya, lalu kita lihat, kita sadar nih. Nanti kalau jatuh drop imannya, maka itu akan harus dicari sesuatu yang lebih besar daripada itu untuk kembali ke level yang sama. Makanya menjaga iman itu adalah sesuatu yang penting gitu kan. Sehingga pada saat pun kita merasa drop, segera kita mengambil langkah-langkah, bertelepon teman-teman yang kita tahu ahli ibadah, ajak ketemu, minta nasihat. Yang paling sering dilakukan oleh para ulama itu kalau imannya drop, minta nasihat. Itu paling sering. Mendatangi orang-orang soleh. Kata sebagian ulama tabi'in, kami ya kalau merasa iman kami turun dan drop, kami selalu mendatangi Hasan Basri. Hasan Basri seorang ulama yang masyhur. Hasan Basri ini untuk menjaga imannya, selalu omongannya tentang surga, neraka, kuburan, gak ada yang lain. Jadi kalau masuk ke tempatnya dia pasti ngomong masalah itu gitu. Jadi orang-orang di Irak kalau merasa imannya lemah pasti ke rumah beliau. Itu contohnya ya. Ada sebagian ulama salaf juga mengatakan, kami telah menemui Hasan Basri, kami menemui Sa'id bin Musayyib, kami menemui Atha bin Abi Rabah, yang kalau kami melihat mereka saja iman kami bertambah karena kesolehannya. Jadi kita cepat langsung lari ke orang-orang soleh. Jangan lemah imannya, langsung syaitan buat dia ingat dulu masa jahiliyah, lalu ditelepon teman-teman jahiliyahnya. Nah ini yang ketawa-ketawa tahu dirinya ya. Baik. Apa hukum cicilan emas di mana sekarang banyak yang mencatat banyak mengatasnamakan syariah dalam cicilan emas. Allahu alam. Yang saya tahu sampai hari ini semua buku fikih yang mengikuti sunnah Nabi SAW tidak membolehkan. Yang saya tahu, karena emas itu kata Nabi SAW, az-zahab bil-zahab, yadan biyadin, mithlan bimithil. Hadis sahih riwayat Bukhari. Emas harus dengan emas, ya kan gitu. Tangan di tangan, cash, gitu kan. Tidak boleh cicil. Itu memang perintah Nabi SAW. Khusus masalah emas seperti ini, maka lebih baik jangan. Pada kajian-kajiannya, antum sering bilang terkait zikir pagi sore. Apa yang dimaksud maksurat? Benarkah bahwa ada beberapa doa yang hadisnya lemah dan doa rabithah itu merupakan doa yang dikarang Syekh Hasan Al-Banna dan bukan dari hadis Nabi SAW? Tentu yang saya maksudkan iya maksurat, biasa dinamakan oleh para ulama dengan maksurat, gitu kan. Dan ini kalau dikatakan apakah ada hadis yang lemah, ini khilaf di antara ulama. Ya, dengan adanya Syekh Albani rahimahullah lahir di zaman-zaman kita sekarang yang baru meninggal itu, beliau banyak memang kadang-kadang ada hadis yang lemah zaman dulu disahihkan. Kadang-kadang ada yang sahih zaman dulu dilemahkan, gitu kan, oleh beliau. Tentu orang yang bijak penuntut ilmu tidak spontanitas juga taklid buta, gitu kan. Dia bisa mempelajari itu, dia coba mencari tahu. Misal Imam Tirmidzi dulu mensahihkannya, kenapa? Ya, karena kalau saya pribadi ya, saya tidak mengatakan semua teman-teman. Kalau saya pribadi, kalau saya temukan Syekh Albani rahimahullah menulis sebuah buku, di dalam buku beliau ini hadisnya lemah karena ada si fulan, lalu saya lihat hadis itu riwayat siapa? Misalnya riwayat Abu Daud. Saya coba kembali ke Sunan Nabi Daud.
Lalu saya coba telusurin, apakah memang ada pendapat di situ dari Abu Dawud. Kalau tidak ada, berarti memang lebih cenderung kepada pendapat Syekh Albani, karena memang beliau tidak menanggapinya, gitu kan? Cuma sekedar menukil hadis. Tapi kalau dalam Sunan Abi Dawud ada pendapat di situ yang menjelaskan bahwasanya hadis sahih ini karena saya menerima dari sini dijelaskan jalannya, maka kita bisa mempertimbangkan masalah itu. Kita bisa mempertimbangkan masalah itu. Kalau Allahu a'lam, yang saya temukan dalam doa-doa zikir pagi sore ini, memang ada yang dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, tapi umumnya doa-doa ini sudah umum disahihkan dan dihasankan oleh ulama-ulama sebelum beliau, ya, ulama-ulama sebelum beliau, dan ini masuk dalam bab doa, ya, Allahu a'lam. Ini yang saya ketahui. Kalau Hasan al-Banna, Allahu a'lam, saya tidak tahu doa yang mana yang dimaksud dengan Rabita, atau kenapa beliau, apakah itu beliau karang atau tidak, Allahu a'lam, ya. Kalau beliau karang, semoga Allah ampuni kalau itu salah, dan kalau memang beliau benar, ya alhamdulillah ala kulli hal, gitu kan. Tapi kalau memang antum lihat tidak disebutkan dalilnya, seperti buku yang biasa saya bawain, buku doa itu memang ada buku zikir pagi sore di situ, dan itu saya lihat sangat menarik buku itu, makanya saya selalu bawa di pengajian saya, karena selalu ditulis di footnote-nya riwayat siapa, dalam bab apa, dalam kitab apa, nomor hadisnya, jelas referensinya sehingga tidak salah. Bagaimana tata cara mengimani atau menjadi makmum bagi orang yang tertinggal sholat berjamaah? Apakah imam atau makmum mengikuti tasyahud awal kemudian suara dikeraskan? Ya sama aja. Jadi apa yang antum dapatkan itu yang antum lakukan, gitu kan? Misalnya kita datang rakaat terakhir, imam lagi sholat maghrib, lagi tahiyat misalnya, anggap tahiyat terakhir, kita masuk takbir, duduk tahiyat, kemudian kita sholat tetap 3 rakaat seperti kalau dari awal, karena itu cuma sekedar mengikuti syarat berjamaahnya, tapi kita tidak mendapatkan, ya, rakaat bersama imam, itu nggak masalah, itu boleh-boleh saja, gitu kan. Jadi kerjakan seperti apa yang kita dapatkan. Bagaimana jika pemimpin yang memiliki ciri munafik, haruskah tetap ditaati karena hampir menyeluruh ciri-ciri munafik ada pada pemimpin saat ini? Tentu kalau ada ciri, masalah ditaatin beda lagi, hukum mentaati pemerintah. Ya, hukum mentaati pemerintah itu kita wajib mentaati pemerintah walaupun orang kafir, walaupun orang itu kalau dia majhul hal itu orangnya tidak jelas dulu, kita nggak tahu, gitu kan. Mungkin dia orang awam, mungkin dia ini tidak jelas. Yang saya maksud dari tadi kita bahas ini munafik jelas, tulen, emang luar biasa orang itu, gitu kan. Terkenal cirinya bukan cuma sekedar suka bohong, khianat dan segala, tapi memang benci dengan Islam. Maka itu tentu saja kita sudah tidak perlu kita taati dia pada hal yang berbau ketaatan kepada Allah, dan kita tidak patuh kepada hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang munafik bisa taubat dan apakah taubatnya diterima? Tentu saja bisa. Semua orang yang berbuat salah bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan jamaah dalam kata ahli sunnah wal jamaah? Jamaah adalah jamaah muslimin, mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam itu dimaksud. Ahli sunnah yang mengikuti sunnah, wal jamaah, jamaah artinya jamaah muslimin, artinya mayoritas umat Islam ikutin, itu yang dimaksud. Apakah hadis barang siapa yang menolak berbaiat kepada imam maka tidak memiliki hujjah di hari kiamat? Apa hadis ini sahih? Dan mohon penjelasan tentang baiatnya. Di baliknya, oh masih ada. Di baliknya masih ada, saya kira pertanyaan lagi. Jadi hadis itu sahih, setahu saya riwayat Abu Dawud, dan itu saya sudah bahas. Kalau bisa dilihat di YouTube tentang kriteria pemimpin, ada 2 jam waktu itu acara ceramah, insya Allah sudah cukup banyak dalil, dan saya sudah sebutkan rincikan masalah ini. Bolehkah sholat duha 4 rakaat dengan 1 salam? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting tidak pakai tahiyat awal, dan ini sudah pernah juga saya jelaskan. Pak Ustadz, saya pernah menjadi imam sholat. Di rakaat pertama saya membaca surah Al-Kautsar, dan di rakaat kedua saya membaca At-Takatsur. Setelah selesai sholat saya ditegur oleh teman saya, katanya seharusnya di rakaat pertama saya harus membaca surah yang lebih panjang daripada yang rakaat kedua. Apakah benar seperti itu, dan mohon penjelasannya? Benar. Jadi ciri Nabi SAW kalau sholat itu disebutkan oleh para sahabat, dan ini semua dalilnya sahih. Riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Muslim, bahwasanya beliau kalau sholat selalu menjadikan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat keduanya. Lebih panjang, gitu kan. Jadi memang kalau rakaat pertama kita memilih surah yang 4-5 ayat, maka boleh di rakaat kedua kita memilih surah yang 3 ayat. Saya datangkan contohnya karena ini biasa di Indonesia begitu ya. Kalau di Saudi memang udah biasa baca panjang gitu. Jadi kalau rakaat pertama baca Al-Mulk 30 ayat, berarti dia rakaat kedua boleh pilih yang lebih pendek dari itu. Memang sunnah Nabi seperti itu. Sunnah Nabi seperti itu. Anda kalau jadi imam harus tahu itu. Ya.
Di saat ini banyak sekali sistem yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pekerja. Salah satunya adalah sistem lembur dan sistem shift. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya bekerja dan mencari rezeki di malam hari berkaitan dengan sistem lembur dan sistem shift, sementara banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan siang malam untuk beraktivitas dan malam hari untuk beristirahat. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Tentu lebih aman Anda tidak bekerja di malam hari, lebih aman, gitu kan? Dan malam hari ini adalah shiftnya kalau malam sampai pagi. Ya, tapi ini bukan berarti tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Kalau dalam hal darurat, karena Nabi SAW melarang dalam hadis Abu Daud tentang samar. Abu Daud menulis khusus bab namanya nahi anis samar, dilarang begadang dalam Islam. Tapi di situ beliau menyebutkan beberapa riwayat, kemudian beliau kaitkan atau berikan penjelasan, lalu dijelaskan dengan hadis-hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW dan Abu Bakar serta Umar kadang-kadang mereka begadang untuk memecahkan permasalahan muslimin. Jadi kalau ada hal yang darurat, ada orang yang mati harus dikubur malam itu, ngelayat, ada orang yang sakit, ada itu hal-hal yang bekerja harus lembur, karena kalau tidak dia dibutuhkan tenaganya, dia butuh tambahan uang, itu enggak ada masalah. Tapi kalau menjadi sebuah rutinitas, nah ini yang perlu dihindari. Bagaimana hukumnya mendonorkan anggota atau organ badan kita yang masih hidup kepada orang lain? Contoh kasus seorang ayah mendonorkan matanya kepada anaknya, seorang ibu mendonorkan ginjal kepada anaknya. Ini yang saya tahu Allah alam tidak boleh, yang saya tahu tidak boleh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala meminjamkan badan, tidak boleh kita keluarin. Makanya orang kalau meninggal ya dikembalikan. Kenapa jenazah dimandikan? Kenapa kita enggak gitu aja, dia mati ya sudah kubur selesai, gitu kan? Enggak, dimandiin, dibersihin kotorannya, dipakein sampo. Kalau kita zaman dulu daun bidara dipakai, sampai sekarang juga masih ya. Tapi boleh ulama bilang pakai wangi-wangian, dipakein kain baru bersih, putih. Padahal kita tahu 3-4 jam badannya akan dimakan oleh belatung. Untuk apa? Kata para ulama, hikmahnya adalah kita disuruh oleh Allah mengembalikan pinjaman ini utuh. Jadi nggak boleh kita memotong-motong, mengambil-ambil dan segala itu tidak boleh, walaupun dengan alasan bantu orang. Jadi tidak boleh kita bantu dengan menyerahkan organ. Ini yang saya tahu, Allahu a'lam ya. Kalau Anda tahu memang dari ustadz lain punya dalil, silahkan ya Anda ikutin. Apakah ustadz ada referensi buku sehubungan dengan pola hidup sehat, obat-obatan herbal yang semuanya memiliki referensi dari Quran dan Sunnah? Saya tahu ada pengobatan nabawiyah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Cuma saya tidak ingat sekarang penerbitnya ya. Kalau nggak salah pernah saya bawa dulu buku tebal. Mungkin harganya 60-70 ribuan kalau tidak salah. Tapi judulnya pengobatan Nabi SAW oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu buku yang sangat bagus. Saya juga jadikan sebagai referensi di rumah saya. Hukum penghasilan yang dihasilkan dari perusahaan yang dapat operasional kerjanya menggunakan software bajakan. Ya tentu pekerjaannya secara umum, kalau dia produknya bagus, produknya halal, kemudian memang secara umum dia menjalankan sistem yang ada, tapi ada terlibat hal-hal haram di situ, maka dia haram di substansial itu. Dia haram di substansial, tapi tidak semua perusahaan itu haram. Tidak semua perusahaan itu haram. Ya beda kalau memang seluruh sistemnya memang adalah hasil curian, gitu kan, bajakan, kemudian juga semuanya, ya tidak ada keterkecualian ini, maka ini baru haram secara mutlak. Tapi kalau seandainya cuma sebagian, ada sebuah sebuah substansial pekerjaan yang memang diambil dari software itu, maka itu yang haram gitu. Anda wajib mengingatkan ya kepada pimpinannya supaya jangan memakai itu gitu kan. Kalau tetap dia pakai, maka berarti minta secara khusus, saya tidak mau mengambil penghasilan dari ini, atau kita perkirakan saja misal akan datang penghasilan sekian persen dari situ, ya udah dikeluarin, tidak usah diambil pada saat terima gaji, itu dikasih kepada orang lain gitu.